Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anugerah yang luar biasa ya, karena kita diberikan seorang yang sangat cerdas, yang mau memikirkan masa depan rakyatnya, yaitu Bapak Anies Baswedan. Di video kali ini saya ingin tunjukkan kepada kalian bahwa ada video yang menarik untuk kita lihat teman-teman ya. Video ini adalah ketika ada seorang penanya yang saya bilang yang nanya ini juga cerdas teman-teman. Namun yang menjawab ini juga brilian, artinya cerdas juga. Seperti biasa, yang nanya ini adalah peserta kampanye data dari Bapak Anies Baswedan. Tentu kalian penasaran kan dengan apa yang ditanyakan oleh peserta ini dan apa yang menjadi jawaban dari Bapak Anies Baswedan. Kita lihat dari penanya yang cerdas dan yang jawab juga cerdas ini teman-teman ya. Dari Semarang, saya mungkin lebih ke mengeluh. Tadi sebenarnya saya sudah sangat terbantu oleh panitia untuk masuk dari registrasi ke belakang. Tapi sayangnya ketika sampai di belakang itu langsung dilepas, sedangkan banyak sekali orang dan kesulitan untuk cari tempat duduk, bahkan untuk berdiri pun nggak, kalau saya lewat pun udah ketutupan orang-orang. Nah, sedangkan Pak Anies sendiri menyatakan bahwa perubahan untuk disabilitas yang lebih baik. Tapi dari kegiatan ini bahkan belum jadi presiden, tapi masih ada sedikit kesulitan yang dialami. Kalau tadi saya kebetulan duduk di bawah, karena nggak ada tempat dan takutnya menghadang yang di belakang. Saya nggak mau ganggu yang di belakang, jadi saya duduk di bawah. Tapi mungkin ada disabilitas lain yang ingin hadir, tapi dia nggak bisa duduk di bawah. Gitu. Jadi yang jadi pertanyaan saya, apakah yang berhak datang ke acara-acara seperti ini itu hanya yang bisa berjalan? Saya lihat ada juru bahasa isyarat di YouTube, tapi nggak ada di sini. Sedangkan Abah menggunakan bahasa isyarat untuk di debat kemarin, tadi juga disuarakan, digunakan, tapi di sini nggak ada juru bahasa isyaratnya. Nah, saya jadi mempertanyakan dan ini ketakutan saya, apakah Pak Anies sama dengan pemimpin-pemimpin lainnya yang menggunakan disabilitas hanya sebagai simbol untuk menarik simpati orang-orang, menjual disabilitas, menjadikan sebagai komoditas supaya orang-orang memilih orang pemimpin tersebut. Itu pertanyaan, itu keluhan, bukan pertanyaan, Pak. Nah, kebetulan saya baru saja menyelesaikan studi master saya di pendidikan inklusi di University of Queensland di Australia. Dan kalau saya boleh ngasih masukan dari dokumen visi dan misi Bapak, kebetulan saya sudah mempelajari dan di situ ada 7 poin untuk penyandang disabilitas. Salah satunya adalah meningkatkan jumlah sekolah inklusi dan meningkatkan kualitas sekolah SLB atau sekolah khusus. Pertanyaannya, kenapa tidak meningkatkan kualitas sekolah inklusi? Jadi itu sebenarnya menambah jumlah sekolah inklusi itu sama saja dengan proyek 5 tahun lalu dan itu sudah meningkat drastis. Tapi selama ini dari Kemendikbud tidak pernah memonitor dan mengevaluasi kualitas dari sekolah inklusi yang ada. Jadi problemnya adalah anak berkebutuhan khusus yang penting masuk ke sekolah inklusi, tapi tidak diperhatikan apakah mereka mendapatkan kebutuhannya, apakah mereka tidak diskriminasi, apakah mereka bisa belajar dengan baik. Yang penting angkanya meningkat, tapi tidak tahu apakah kualitasnya bagus atau enggak. Nah, harapannya ke depan Kemendikbud menjadikan itu sebagai prioritas utama juga, karena sebenarnya sekolah inklusi dan sekolah khusus itu kan antitesis. Kalau kita memang mau mengarah ke arah inklusi, jadi kita semakin mengurangi sekolah khususnya dan menyediakan lebih banyak anggaran untuk mensupport aksesibilitas di sekolah inklusi. Ya. Oke, cukup ya Mbak. Terima kasih. Silakan. Saya mohon maaf kalau ada yang menyakitkan.
Udah biasa didesak. Sebentar Pak, ada titipan pertanyaan dari sepupu saya yang menemani ke sini. Soalnya kalau nggak ada beliau nggak bisa ke sini saya. Iya, tapi cukup Mbak aja ya. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain. Mohon maaf Mbak ya. Oke, silakan Pak Anies. Ya, gini. Pertama tentang isu disabilitas. Jadi seperti kita lihat di sini. Kalau kita tidak membereskan akar masalahnya, gejalanya akan ada terus. Gejalanya seperti Anda mengalami kesulitan. Itu gejala. Akar masalahnya gedung ini tidak pernah didesain untuk bisa menampung penyandang disabilitas dari awal. To begin with. Sehingga ketika kita bicara penempatan posisi, Anda juga kerepotan. Lalu apa yang kami kerjakan? Ini contoh. Saya bicara penyandang disabilitas bukan karena pilpres. Kita kerjakan karena itu komitmen kemanusiaan yang sudah dilakukan sejak zaman ketika masih bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jalani terus nih. Lalu semua bangunan baru yang dikerjakan milik pemerintah di Jakarta harus ramah penyandang disabilitas. Yang baru, yang lama secara bertahap dilakukan koreksi. Kalau Anda datang ke Jakarta International Stadium, mudah-mudahan nanti datang tanggal 10. Nanti Anda akan menyaksikan bahwa ada tempat-tempat khusus. Jadi seperti Ibu Aisyah, kalau nanti datang ke sana, Ibu tidak akan mengalami kesulitan untuk, saya menghormati Anda, saya sebutnya Ibu aja. Jadi Ibu nggak akan mengalami kesulitan untuk nanti mencari tempat yang tempatnya di depan. Kenapa? Karena untuk kursi roda sudah disiapkan. Untuk kursi roda sudah disiapkan. Jadi datang itu sudah ada rutenya, sudah ada tempatnya yang tidak akan terhalangi. Itu yang saya maksud tadi. Selama akar masalahnya tidak diselesaikan, kita akan ketemu gejala-gejala. Yang tadi Anda rasakan itu gejalanya, simptomnya. Tapi root masalahnya itu harus dibereskan. Gitu ya, pertama. Kemudian mengenai apakah ini isu disabilitas, itu sebagai bahan kampanye isu disabilitas seperti saya sampaikan. Bukan hanya disabilitas, 4 nih. Saya nggak selalu mengatakan disabilitas saja. Setiap kali saya bicara perempuan, saya tambahkan 3. Setiap kali bicara disabilitas, saya tambahkan 3. Kenapa? Karena saya merasakan ketika mengelola sebuah kawasan, mengelola sebuah masyarakat, bila 4 kelompok masyarakat rentan ini tertangani dengan baik, maka yang lainnya tertangani. Yang saya ulang lagi, lansia, anak-anak, disabilitas, dan perempuan. Ini 4 ini. Jadi bukan persoalan hanya disabilitas saja. Mudah-mudahan itu akan bisa membantu untuk memahami. Dan nantinya teman-teman sekalian, semua yang sifatnya rekaman begini bisa ditagih. Lebih enak janjinya pakai tulisan. Kalau janjinya pakai rekaman itu bisa ditagih. Bisa ditagih, dan itulah bagian dari komitmen. Kenapa kita memilih untuk terbuka begini? Supaya kita ke depan bisa saling mempertanggungjawabkan apa yang kita rencanakan sebagai kerja bersama sebuah masyarakat. Gitu ya, Bu. Kemudian soal sekolah inklusi, sekolah khusus. Jadi kami melihat ada range yang disebut sebagai kebutuhan khusus sebagai disabilitas atau difabel. Itu tidak kategorikal tapi range. Karena itu range, maka ada yang bisa diselesaikan dengan model mainstream, ada yang ternyata dalam kenyataannya tidak bisa diselesaikan pakai mainstreaming. Mainstreaming itu sekolah inklusi. Nah, tidak pakai mainstreaming dibutuhkan tempat khusus. Kenapa? Karena ketika sampai pada penyandang disabilitas tidak bisa kita katakan kategorinya 2. Itu range-nya bisa banyak. Ada yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, ada yang memiliki ketergantungan yang relatif rendah. Berhadapan dengan range itu, maka kita memiliki opsi. Dengan ada opsi itu, maka kita bisa mengeksersis. Ada tempat yang khusus disiapkan, tapi juga yang bisa pola mainstreaming. Tapi intinya, negara hadir menyelesaikan sesuai kebutuhan. Bukan negara sekedar membuat karena untuk memenuhi kebutuhan RPJPP atau RPJMN. Tapi kebutuhan, bila ternyata yang dibutuhkan lebih banyak inklusi, ya kerjakan inklusi. Tapi bila ternyata di dalam kenyataan dibutuhkan tidak, ya itu kita kerjakan. Begitu ya jawabnya. Terima kasih. Oke, tentu kita
kita harus akui ya, kualitas kecerdasan dari capres nomor urut 1 ini, yaitu Bapak Anies Baswedan. Ya, kalau dibanding dengan capres lainnya, Bapak Prabowo, juga Bapak Ganjar, tentu saya nilainya ya, kita nilai bahwa Bapak Anies ini lebih cerdas. Bisa kita lihat dari beberapa debat yang dilakukan oleh capres ini. Kalian pasti akan nonton, atau kalian pasti sudah nonton kan, acara debat di Pilpres 2024 kemarin. Hasilnya pengamat, semua komentator juga panelis sebagian menganggap Anies selalu unggul dalam debat, teman-teman. Jadi itu bukti bahwa Bapak Anies ini bukan kaleng-kaleng. Jadi kecerdasannya, beliau juga tidak hanya omon-omon saja seperti yang selalu dikritisi oleh Bapak Prabowo. Karena dibalik omon-omon yang diucapkan oleh Anies ini, ada bukti yang ditunaikan. Seperti beliau ketika menjabat di Gubernur DKI Jakarta. Beberapa janji yang diucapkan oleh Anies dengan omon-omonnya itu ditunaikan dengan baik. Tentu saya tidak akan tampilkan prestasi-prestasi atau janji-janji yang sudah ditunaikan ketika beliau menjabat di Gubernur DKI Jakarta. Kalian lihat saja, cross-check saja di Google, banyak teman-teman ya. Dan bisa kalian komentari atau bisa kalian komen jika kalian tidak menemukan prestasi dari Bapak Anies. Dari dibalik omon-omon itu ada prestasi yang didapatkan atau yang ditawarkan oleh Bapak Anies Baswedan. Jadi bukan hanya omon-omon doang, Pak Bro. Maaf. Bukan hanya omong-omong doang, Bapak Prabowo. Ada buktinya. Ya, itu teman-teman. Semoga info ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa ya, share video ini kepada teman-teman yang lain. Like juga dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.